Scene terakhir di episode sebelumnya, istri Aki Pamungsu memberitahu Aki Pamungsu bahwa Arya Dwi Pangga dan juga Narirati sedang bertengkar hebat. Kemudian di awal cerita episode 11 ini memperlihatkan Arya Kamandanu yang sedang berkuda. Dia melanjutkan perjalanannya mencari mesin. Kemudian dia dikagetkan dengan suara tangis seorang bocah. Kenapa menangis di sini, Nak? Ibu. Siapa namamu? Panji. Nama orang tuamu? Arya Dwi Pangga. Ibuku Narirati. Panji, aku pamanmu. Namaku Arya Kamandanu. Ternyata tangis anak kecil itu adalah suara Panji, yang tidak lain adalah keponakan Arya Kamandanu sendiri. Kemudian scene pun berganti. Di rumah Arya Dwi Pangga atau Empu Hanggareksa ada yang mengetuk pintu, yang tidak lain itu adalah suara ketukan dari Narirati. Narirati bermaksud mengadukan perbuatan Arya Dwi Pangga kepada Empu Hanggareksa. Anak tidak tahu adat, tidak punya budi pekerti. Belajar dari mana dia kelakuan seperti begitu? Mendengar semua cerita Narirati, Hanggareksa sangat marah kepada anaknya Arya Dwi Pangga. Kemudian Arya Dwi Pangga pun datang. Dia hendak menjemput Rati di rumah Arya Kamandanu itu. Rati, buka pintu, keluar! Buka! Arya Dwi Pangga seperti orang yang sedang kesetanan. Dia mencari Narirati dengan marah-marah dan ingin mendobrak pintu. Empu Hanggareksa yang kini tahu permasalahan di antara mereka berdua tentu saja tidak mengizinkan Arya Dwi Pangga membawa Narirati. Dia menyuruh Arya Dwi Pangga untuk pulang dan menjernihkan pikirannya agar bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Akan tetapi Arya Dwi Pangga tidak mau mendengarkannya. Bahkan Arya Dwi Pangga sampai berbuat tidak pantas dan tidak sopan kepada ayahnya sendiri. Baik, saya memang bukan anakmu. Saya memang anak mursal, tapi saya punya seorang istri yang saya yakin dia pasti ada di sini. Di saat situasi semakin memanas, Narirati keluar karena tidak tahan. Dia bermaksud ingin menenangkan dan mendamaikan antara anak dan ayah itu. Kau akan terkutuk, berani memaki orang tua sendiri. Aku tidak peduli, masa bodoh. Arya Dwi Pangga tidak bisa ditenangkan dengan cara apapun. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, Arya Kamandanu tiba. Dia membawa Panji Ketawang, anak Arya Dwi Pangga dan juga Narirati. Ibu. Narirati merasa lega. Ternyata Panji anaknya bersama Arya Kamandanu. Sekedar flashback ke masa lalu, Narirati sebenarnya adalah kekasih Arya Kamandanu yang dulu direbut oleh Arya Dwi Pangga. Dia dinodai dan lahirlah Panji Ketawang ini. Tapi sesungguhnya hati dan cinta Narirati hanyalah untuk Arya Kamandanu, bahkan hingga sampai saat ini. Kamu tidak usah macam-macam. Sabar, Kakang. Jangan dengan kekerasan seperti itu. Sebenarnya ada apa? Melihat Arya Dwi Pangga marah-marah, tentu saja Arya Kamandanu ingin menenangkannya. Tapi hal itu malah ditanggapi buruk oleh Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga tetap bersih keras, ingin mengajak Narirati pulang dengan cara yang kurang pantas. Lebih baik Kakang yang pulang. Jernihkan pikiran Kakang, baru jemput istri dan anakmu. Enak saja kalau bicara. Nasihat seperti apapun sudah tidak mempan kepada Arya Dwi Pangga. Sekeras apapun Arya Kamandanu mencoba menenangkannya, Arya Dwi Pangga selalu membantahnya dengan kata-kata yang kurang pantas. Malah Arya Dwi Pangga mengungkit-ngungkit tentang mesin karena Dwi Pangga tahu Arya Kamandanu juga mencintai mesin. Baik, rupanya kamu lebih suka aku sakiti lagi perasaanmu. Aku akan ajak lagi mesin untuk bermesraan, memadu cinta denganku.
Lebih dari itu, Kamandanu. Aku sudah memetik buah dari pohon cinta yang kau tanam pada perempuan Cina itu. Sontak Arya Kamandanu murka mendengar keterangan dari Arya Dwi Pangga. Sudah 2 kali dia memperlakukan Arya Kamandanu seperti ini. Kali ini kesabaran Arya Kamandanu telah habis. Dia memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Arya Dwi Pangga yang sama sekali tidak memiliki ilmu kanuragan, itu dia bukan tandingan bagi Arya Kamandanu yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Beruntung Narirati berusaha menenangkan Arya Kamandanu kembali dan meminta dia memaafkan Arya Dwi Pangga, kakaknya yang bejat itu. Dengan besar hati, Arya Kamandanu menahan amarahnya. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Mesin yang duduk di tepi sungai. Dia meratapi nasibnya. Dia marah, dia kecewa atas apa yang telah terjadi kepadanya. Arya Kamandanu yang menanyakan kepada Narirati di mana Mesin berada saat ini. Keesokan harinya, ia langsung menuju ke rumah Aki Pamungsu. Saya Arya Kamandanu. Setelah meminta keterangan di mana Nini Mesin berada, Arya Kamandanu langsung menemuinya di tepi sungai Mesin berada. Saya tidak mengerti. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan rumah? Saya tidak mau kamu dan seluruh keluargamu ikut terbawa nasib sial yang saya bawa. Cukup. Dalam obrolan mereka itu, Mesin juga menceritakan nasib sial yang baru saja dia alami. Kehormatannya, kesucian dan masa depannya direnggut oleh Arya Dwi Pangga. Sontak mendengar hal itu, Arya Kamandanu murka. Lagi-lagi Dwi Pangga merebut dan menghancurkan cintanya. Mesin, kamu tunggu di rumah Ki Pamungsu. Akan kuhajar lelaki biadab itu. Dengan sangat marah, Arya Kamandanu menuju rumah Arya Dwi Pangga. Setibanya di sana, Arya Kamandanu langsung mengamuk. Arya Kamandanu membabi buta menghajar Arya Dwi Pangga. Kali ini Arya Dwi Pangga berhasil melarikan diri. Dia masih bisa selamat dari amukan Kamandanu. Kemudian Kamandanu menuju rumah Aki Pamungsu untuk menemui Mesin kembali. Akan tetapi Mesin tidak ada di rumah Aki Pamungsu. Dia tidak mau bertemu Arya Kamandanu lagi. Dia malu dan dia tidak ingin merepotkan Arya Kamandanu lagi. Kemudian Mesin pergi ke candi di mana Pendekar Lau dimakamkan. Dan rupanya kali ini Arya Kamandanu bisa menebak kemana Mesin pergi. Dia juga menuju candi di mana Pendekar Lau dimakamkan. Dan benar saja, ternyata Mesin memang berada di sana. Setibanya Arya Kamandanu di sana, Kamandanu disangka oleh Mesin sebagai Loh Sisan. Mesin, aku Kamandanu. Mau apa kamu? Sesaat setelah Mesin sadar bahwa yang dia peluk adalah Arya Kamandanu, dia pun berontak dan jatuh pingsan. Kemudian Arya Kamandanu kembali membawa ke rumahnya. Di mana saya ini? Nini sudah siuman. Ini Nyai Rongkot dan Kamandanu membawa Nini ke rumah ini lagi. Setelah beberapa hari Mesin berada dan dirawat di rumah Arya Kamandanu, dia merasa mual, perutnya tidak enak. Mungkin ini adalah tanda-tanda bahwa Mesin sedang hamil. Nisanak mencintai Kamandanu. Kakang Kamandanu itu orangnya sangat baik. Pikirannya dewasa dan penuh pengertian. Rasanya saya bisa belajar untuk mencintainya. Tidak mungkin saya lakukan. Saya tidak mau menyakiti perasaannya. Padahal sudah beberapa hari yang lalu saya mulai merasakan ada perubahan dalam tubuh saya. Takut akan memberikan aib kepada keluarga ini, Nyai. Kembali Arya Kamandanu patah hati atas ulah perbuatan kakaknya sendiri. Dalam hal ini Mesinlah yang paling menderita. Dia sangat menderita atas apa yang menimpanya. Kemudian di scene yang berbeda,
Maisin pernah nekat untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan atas cobaan yang dia terima. Empu Hanggareksa menyarankan kepada Arya Kamandanu bahwa sebaiknya Arya Kamandanu menikahi Maisin karena Empu Hanggareksa khawatir kalau Arya Dwi Pangga yang menikahi Maisin, Maisin akan bertambah menderita. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa diselamatkan kalau Raden mengawini wanita itu. Pertama, Raden akan menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan wanita itu. Kedua, Raden akan memberikan kekuatan semangat kepada seorang wanita yang putus asa. Ketiga, Raden akan mengangkat aib yang akan menimpa orang tua Raden sendiri. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Arya Kamandanu mau untuk menikahi Maisin. Kemudian, saat pernikahan telah dilangsungkan, ada seseorang, dia merupakan suruhan dari Arya Dwi Pangga. Dia meniup sirup yang bisa membuat semua orang yang ada di rumah Hanggareksa ngantuk luar biasa. Hal ini bertujuan untuk menculik Arya Kamandanu. Dwi Pangga merencanakan ini semua karena Dwi Pangga masih merasa dendam kepada Arya Kamandanu. Kamandanu yang diculik dibawa ke hadapan Arya Dwi Pangga. Dan asal kamu tahu, Maisin sudah aku laporkan kepada prajurit gelang-gelang. Dia dan juga Hanggareksa pasti akan ditangkap. Binatang pun tidak akan tega mencelakakan saudara dan orang tuanya sendiri. Aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu, Kamandanu. Kelakuan Dwi Pangga semakin lama semakin bejat. Dia dengan teganya melaporkan Hanggareksa dan juga Maisin yang ada di rumah Hanggareksa kepada prajurit gelang-gelang. Dan benar saja, keesokan malamnya rumah Hanggareksa sudah dikepung oleh prajurit dari gelang-gelang yang juga dipimpin langsung oleh Empu Tong Bajil. Maisin, kamu harus pergi jauh sejauh-jauhnya. Tentara gelang-gelang akan menangkap kamu. Dengan sigap, Nyi Rongkot membangunkan Maisin agar dia bisa kabur dan menyelamatkan dirinya. Sementara Empu Hanggareksa, dia berusaha menahan prajurit dari gelang-gelang itu agar tidak bisa menangkap Maisin. Kemudian Tong Bajil memberitahu siapa yang telah menginformasikan berita itu kepadanya. Kau Dwi Pangga, kau benar-benar bukan anakku. Empu Hanggareksa sangat murka kepada Arya Dwi Pangga. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Dwi Pangga yang telah melaporkannya kepada kerajaan Kediri. Orang ini dalam lindungan pemerintahan Kediri. Minggir! Dan pertempuran Hanggareksa melawan pasukan dari kerajaan Kediri pun dimulai. Di sisi lain, ada Sakawuni yang sedang mengamati jalannya pertempuran itu. Kemudian, dia terbang menuju pertempuran itu karena merasa tidak pantas seorang yang tua dikeroyok oleh orang banyak. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.